Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan modul ajar yang kami buat tentang modul ajar pendidikan Pancasila. Sebelumnya di sini kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya Rofikin Maulidi, Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb, semester 3. Saya Muhammad Syafri Fansuri. Saya Dita Imania, Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Saya Viniatus Zahra, Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Saya Sutriani, Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Demi mempersingkatnya waktu, di sini kami akan menjelaskan tentang modul kami dengan presentator utama yaitu Dita Imania. Modul ajar yang kami buat yaitu tentang pendidikan Pancasila Unit 3, ayo memperkenalkan diri dengan sopan. Susunan modul ajar yaitu A. Informasi umum. Nama penyusun yaitu ada Rofiki Nur Maulidi, saya sendiri Dita Imania, Viniatus Zahra, Muhammad Syafri Fansuri, dan yang terakhir Sutriani. Kami mengambil SD yaitu SD Kolor 2. Fase A kelas 1 tahun pelajaran 2023 sampai 2024. Mode pembelajarannya yaitu tatap muka, metode pembelajaran ceramah dan tanya jawab. Model pembelajaran yang kami ambil yaitu adalah kooperatif TPS, yaitu di mana model pembelajaran memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir dan berdiskusi. Karakteristik peserta didik adalah umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Jumlah peserta didik yaitu adalah ada 20 siswa. Profil pelajar Pancasila yaitu kami mengambil dari kegiatan inti yang kami buat, yaitu ada 2 profil pelajar Pancasila. Yang pertama bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, dan yang kedua adalah mandiri, bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sarana dan prasarana yang kami ambil adalah buku siswa dan buku guru pendidikan Pancasila, dan ada juga papan gambar. Yang kedua adalah B. Selanjutnya adalah komponen inti, yaitu yang pertama ada CP. Elemennya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kami mengambil dari Kemendikbud tahun 262. Elemennya adalah peserta didik mampu menjelaskan identitas diri, keluarga, dan teman-teman sesuai dengan budaya, minat, dan perilakunya. Peserta didik mampu mengenali dan menyebutkan identitas diri baik fisik dan non-fisik orang di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menghargai perbedaan karakteristik baik fisik dan non-fisik dan orang di lingkungan sekitar. Peserta didik mampu menghargai kebinekaan suku bangsa, sosial budaya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua ada TP, yaitu yang pertama peserta didik mengetahui identitas dirinya, dan yang kedua peserta didik mampu menyebutkan identitas diri baik fisik dan non-fisik, keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan di sekolah. Dan yang ketiga peserta didik mampu menceritakan dan menghargai perbedaan baik fisik maupun non-fisik, keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari presentator sebelumnya, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran. Nah, di sini dari mana alur tujuan pembelajaran? Jadi alur tujuan pembelajaran berasal dari TP yang dilinirkan. Nah, makanya jadi ATP. Sementara kalau TP kan breakdown dari capaian pembelajaran. Nah, kalau ATP ini bukan breakdown dari TP, melainkan harus linear atau sejalan dengan
dari tujuan pembelajaran. Nah, di sini kan TP pertama itu peserta didik mengetahui identitas dirinya. Nah, ATP-nya itu ada 3. Peserta didik mengetahui tentang apa itu identitas. Peserta didik dapat menyebutkan identitas dirinya sesuai dengan jenis kelamin, ciri-ciri fisik dan hobinya. Yang ketiga tuh peserta didik mampu memperkenalkan dirinya di depan teman-temannya. Nah, di TP nomor 2 disini peserta didik mampu menyebutkan identitas diri fisik dan non fisik keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Untuk ATP-nya yang linear yaitu yang pertama, peserta didik mengenal identitas teman-temannya di lingkungannya rumah dan sekolah. Peserta didik mampu mengidentifikasi perbedaan identitas dirinya dengan temannya baik secara fisik maupun non fisik. Baik, untuk TP yang selanjutnya atau yang terakhir, peserta didik mampu menceritakan dan menghargai perbedaan baik fisik maupun non fisik keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Untuk ATP-nya yang linear yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui tentang keberagaman identitas antara dirinya dan teman-temannya. Yang kedua, peserta didik mampu menceritakan dan membedakan identitas keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap toleransi terhadap keberagaman. Nah, saya tegaskan kembali bahwasanya ATP itu bukan breakdown dari CP, melainkan ATP itu ialah harus linear dengan TP yang ada pada modul tersebut. Terus nomor 4 yaitu materi pokok. Untuk materi pokok di sini yang pertama itu menyebutkan identitas dirinya, kedua menyebutkan identitas diri fisik dan non fisik keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah dan sekolah. Yang tiga, menceritakan dan menghargai keberagaman identitas orang lain. Nah, di sini nomor 5 yaitu asesmen. Kami menggunakan 2 asesmen yaitu asesmen diagnostik dan asesmen formatif. Nah, untuk asesmen diagnostik, menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, asesmen diagnostik adalah asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Kegiatan asesmen ini harus dilakukan secara berkesinambungan agar guru bisa memonitor setiap perubahan atau perkembangan peserta didiknya. Dengan demikian, guru bisa terus update dan menyempurnakan instrumen pembelajaran yang tepat untuk peserta didik. Untuk fungsi dari asesmen diagnostik yaitu adalah untuk mengidentifikasi tingkat kesulitan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Asesmen diagnostik ini dibagi menjadi 2 pembagian yaitu asesmen diagnostik kognitif dan asesmen diagnostik non kognitif. Kami memakai asesmen diagnostik kognitif. Apa itu asesmen diagnostik kognitif? Asesmen diagnostik kognitif adalah asesmen yang dilakukan di awal dan akhir pembelajaran untuk memantau sejauh mana peserta didik bisa memahami materi pembelajaran. Kegiatan asesmen semacam ini harus dilakukan secara rutin sebelum kita sebagai pendidik memulai kegiatan pembelajaran dan setelah mengakhiri kegiatan pembelajaran. Ya, untuk asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif atau penilaian sikap atau penilaian keterampilan. Definisi asesmen formatif yaitu penilaian atau asesmen yang bertujuan untuk membantu dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Mungkin cuma ini presentasi dari saya. Selanjutnya tentang kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan oleh presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan kelanjutan dari presentator sebelumnya, yaitu pada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan awal yang dimana dilakukan selama 10 menit. Pada kegiatan awal ini dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan. Contohnya di sini yaitu seperti guru
mengucapkan salam dan menyapa peserta didik. Yang kedua, berdoa bersama. Ketiga, guru mengabsen peserta didik. Keempat, guru menanyakan siapa saja yang tidak masuk hari ini. Dan kelima, guru menyepakati aturan pada saat pembelajaran dimulai. Yang keenam, guru menanyakan materi yang diajarkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu guru menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu pada kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini kami mengambil dari model pembelajaran. Di mana pada model pembelajaran kooperatif TPS, di mana pada sintak pembelajaran kooperatif TPS ini ada 3 fase. Yang pertama fase ting, di mana pada fase ting ini guru meminta siswanya untuk berpikir. Selanjutnya yaitu pada fase yang kedua yaitu fase peer, di mana pada fase ini guru meminta siswa untuk berpasangan kelompok. Selanjutnya yaitu fase share, di mana pada fase ini guru meminta siswa untuk berbagi jawaban di akhir pada pasangan atau seluruh kelas. Nah, di sini pada kegiatan inti di sini yaitu guru menjelaskan pengertian identitas diri. Yang kedua, peserta didik menyimak penjelasan yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, guru memberikan pertanyaan kepada peserta didik. Yang keempat, peserta didik menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang kelima, guru meminta peserta didik untuk mengamati papan gambar yang sudah tertulis identitas diri seseorang. Yang keenam, guru menjelaskan isi identitas papan gambar yang dipaparkan. Yang ketujuh, peserta didik menyimak penjelasan dari guru. Yang kedelapan, peserta didik diminta untuk berpikir tentang identitas dirinya. Yang kesembilan, peserta didik diberi batas waktu untuk berpikir mengenai jawaban. Yang kesepuluh, peserta didik mempresentasikan identitas dirinya di depan kelas. Yang ke-11 yaitu guru meminta peserta didik berpasang-pasangan untuk maju ke depan. Yang ke-12, peserta didik diminta untuk berdiskusi tentang perbedaan identitas dirinya dengan temannya, baik secara fisik maupun non-fisik, begitupun sebaliknya. Ke-13 yaitu peserta didik mempresentasikan identitas temannya, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang ke-14 yaitu guru memberikan apresiasi kepada peserta didik dan meluruskan jika masih kurang benar. Yang terakhir yaitu setelah semua peserta didik selesai mempresentasikan, guru memberi kesimpulan pada materi tersebut. Nah, kegiatan yang terakhir yaitu kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini dilakukan selama 10 menit. Kegiatan penutup ini dilakukan pada saat pembelajaran akan diselesaikan. Seperti peserta didik bersama guru melakukan refleksi pembelajaran yang telah berlangsung. Yang kedua, guru memandu peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran. Yang ketiga, guru memberikan penguatan terhadap materi yang telah dipelajari. Yang keempat, guru melakukan penilaian hasil belajar. Dan yang terakhir yaitu kegiatan pembelajaran diakhiri dengan doa bersama dipimpin oleh seorang peserta didik. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan dari presentator sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleksi. Yang pertama, refleksi guru. Refleksi guru ini berupa pertanyaan pada seorang guru. Pertanyaan yang pertama itu, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang sudah sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini? Apakah yang tidak disukai? Kemudian pertanyaan yang kedua, pelajaran apa yang dapat selama pembelajaran? Yang ketiga, apa yang ingin diubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan atau hasil pembelajaran? Yang keempat, dengan pengetahuan yang dapat atau dimiliki sekarang, apa yang akan dilakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari? Selanjutnya yang kelima, kapan pada bagian mana merasa kreatif ketika mengajar dan mengapa? Pertanyaan keenam, pada langkah keberapa peserta didik paling belajar banyak? Yang ketujuh, pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Yang terakhir, bagaimana mereka mengatasi masalah tersebut dan apa peran pada saat itu? Selanjutnya, refleksi pada peserta didik. Refleksi pada peserta didik ini, peserta didik diajak untuk melakukan refleksi yang sudah dipelajari sebelumnya dan berupa pertanyaan. Yang pertama, apa yang sudah berjalan baik di dalam kelas? Apa yang dia sukai dari kegiatan pembelajaran kali ini dan apa yang tidak dia sukai. Kemudian pelajaran apa yang mereka dapatkan selama pembelajaran. Pertanyaan selanjutnya, apa yang ingin mereka ubah untuk meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan hasil pembelajaran. Selanjutnya, dengan pengetahuan yang mereka dapatkan atau dimiliki sekarang, apa yang akan mereka lakukan jika harus mengajar kegiatan yang sama di kemudian hari? Selanjutnya, kapan atau pada bagian mana mereka merasa kreatif ketika mengajar? Dan mengapa? Pertanyaan selanjutnya, pada langkah keberapa peserta didik paling belajar banyak? Selanjutnya, pada momen apa peserta didik menemui kesulitan saat mengerjakan tugas akhir mereka? Selanjutnya, C. Lampiran. Kami mengambil pada bahan bacaan guru dan peserta didik, kemudian ada lembar kerja peserta didik dan rubrik penilaian. Selanjutnya, daftar pustaka. Kami mengutip pada buku panduan Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk SD kelas 1 dan juga pada buku Siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 1 SD. Kemudian asesmen diagnostik kognitif ini berupa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, jelaskan pengertian identitas diri. Kemudian sebutkan identitas diri, fisik dan non-fisik keluarga dan teman-temannya di lingkungan rumah maupun di sekolah.
Dan pertanyaan yang terakhir, dapatkah peserta didik menghargai perbedaan identitas dirinya dan temannya baik secara fisik dan non-fisik? Kemudian pada penilaian antar teman. Nah, di sini ada lembar penilaian antar teman dan di lembaran tersebut terdapat kelompok, tanggal, dan nama siswa. Dan juga ada indikator. Pada indikator pertama, apakah siswa bisa bekerja sama dalam mengerjakan tugas kelompok? Jawabnya iya atau tidak. Kalau iya, dikasih tanda centang. Dan yang kemudian indikator kedua, apakah siswa menunjukkan sikap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas? Sama seperti tadi, iya atau tidak. Yang ketiga, menunjukkan sikap percaya diri dalam menyampaikan ide. Dan yang keempat, apakah siswa mendengarkan ketika teman lain sedang presentasi atau menyampaikan idenya. Itu saja yang dapat disampaikan. Selanjutnya, materi selanjutnya dilanjutkan ke presentator selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu B, lembar penilaian sikap pada diskusi. Yaitu guru memberikan lembar penilaian sikap diskusi. Terus yang selanjutnya yaitu ada rubrik penilaian, yang dimana di rubrik penilaian tersebut ada 4 aspek. Yang pertama yaitu partisipasi, tanggung jawab, percaya diri, dan komunikasi. Sementara keterangan dari rubrik penilaian itu yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Contoh apabila peserta didik dalam aspek partisipasi dalam pembelajaran sangat aktif dalam berpartisipasi dan memberikan ide yang lebih dari rekan yang lain. Akan diberi sangat baik dalam aspek partisipasi. Dan apabila peserta didik itu dalam aspek partisipasi kurang atau jarang berpartisipasi dan mengganggu teman, maka dalam lembar penilaian sikap itu ditulis kurang. Seperti itu. Lanjut yaitu LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nah, di sini peserta didik diminta untuk menuliskan terlebih dahulu nama para peserta didik dan selanjutnya yaitu kelas. Setelah itu, sebelum peserta didik mengerjakan LKPD tersebut, diberikan petunjuk, yaitu yang pertama peserta didik memperhatikan gambar. Yang kedua, peserta didik membaca identitas apa saja yang perlu ditulis. Dan yang terakhir yaitu peserta didik menentukan jawaban yang akan dituliskan, dapat bertanya kepada ayah, ibu, atau saudara di rumah. Lalu peserta didik diminta untuk menjawab soal pada gambar yang tertera. Lalu peserta didik diminta untuk menjawab soal yang ada pada gambar, yaitu alamat peserta didik, nama peserta didik, suku peserta didik, cita-citanya seperti apa, nama ayahnya, nama ibunya, hobi, dan warna kulitnya. Mungkin hanya itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian dari kelompok kami tentang presentasi modul ajar yang kami buat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.